Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulai kuliah kemuhammadiyahan dan keaisyiahan ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang keempat ini kita akan bahas berkaitan dengan pimpinan Muhammadiyah dan pimpinan Aisyah, atau sebut saja ketua-ketua Muhammadiyah dan ketua Aisyah dari periode awal hingga periode akhir atau periode paling muktahir di hari ini. Kemarin pada pertemuan yang ketiga kita bicara berkaitan dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Siti Walidah atau Nyai Ahmad Dahlan berkaitan dengan profil beliau. Nah, sekarang kita akan bicara berkaitan dengan profil Ketua Muhammadiyah dan Aisyah dari periode ke periode. Langsung saja akan saya sampaikan berkaitan dengan profil-profil Ketua Muhammadiyah dan Aisyah di PPT ini. Ada 15 profil Ketua Muhammadiyah dan 11 profil Ketua Aisyah. Sehingga totalnya jumlahnya ada 26 tokoh yang akan kita bahas. Nah, tentu saya tidak akan membahas secara detail, tapi saya ingin mengenalkan satu persatu, minimal berkaitan dengan profil singkat, yang kedua berkaitan dengan kepemimpinan, yang ketiga berkaitan dengan pemikiran. Langsung aja ya. Yang pertama adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis. Wah, kita sudah mengenal lah ini berkaitan dengan sosok beliau karena kemarin kita sudah bahas. Secara prinsip, beliau lahir di Yogyakarta 1 Agustus 1968, meninggalnya 23 Februari 1923, menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 1. Pokok pikiran beliau ada beberapa, saya cuplikan satu, salah satunya adalah beliau menyampaikan beragama itu beramal, berkarya dan berbuat sesuatu, melakukan tindakan sesuai dengan isi pedoman Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya, pengganti beliau bernama Kiai Haji Ibrahim, lahir di Yogyakarta 7 Mei 1874, meninggal di Jogja 13 Oktober 1932 di usia 58 tahun. Kiai Ibrahim ini sosok ulama, hafal Quran 30 juz, ahli seni baca Al-Quran. Pada masa kepemimpinan beliau, Muhammadiyah mulai berdiri di daerah-daerah di seluruh Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, di beberapa di luar Pulau Jawa. Tokoh selanjutnya adalah Kiai Haji Hisyam, menjadi Ketua Muhammadiyah tahun 1934, 1936, 2 tahun. Beliau lahir di Kauman 10 November 1883 dan meninggal 20 Mei 1945 di usia 61 tahun. Kelebihan beliau berkaitan dengan organisasi, beliau sosok yang administratifnya bagus, manajemen organisasinya bagus, sehingga di masa beliau itu keorganisasian Muhammadiyah, tata tertib administrasi itu benar-benar diperhatikan. Selanjutnya adalah Ketua Muhammadiyah periode 1937-1942 adalah Mas Mansur. Wah, beliau dari luar Kauman ini, dari Surabaya. Lahir di Surabaya 25 Juni 1896, meninggal di Surabaya 25 April 1946. Beliau termasuk tokoh putra. Putra itu dibentuk oleh Jepang, ada Soekarno, ada Hatta, ada Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara, Pusat Tenaga Rakyat. Sehingga beliau menjadi salah satu tokoh kemerdekaan. Selanjutnya adalah Ki Bagus Hadikusumo, menjadi Ketua Muhammadiyah periode 1944-1953,
Beliau lahir di Yogyakarta 24 November 1890, meninggal di Jakarta 4 November 1954. Beliau menjadi tokoh BPUPKI, PPKI, selanjutnya menjadi bagian dari cerdik-cendekia yang merumuskan Pancasila, selanjutnya Undang-Undang Dasar 45 dan sebagainya. Selanjutnya Muhammadiyah dipimpin oleh Ahmad Rashid Sultan Mansur. Wah, ini orang Minang ini. Masa jabatan beliau 1953 1959. Nah, beliau ini lahir di Maninjau Agam, Sumatera Barat, 15 Desember 1895, meninggalnya 25 Maret 1985 di usia 89 tahun. Beliau seorang pedagang, selanjutnya menjadi ulama, ahli Al-Quran. Di masa beliaulah bersama orang-orang Minang, Muhammadiyah itu dikenal di seluruh Indonesia. Karena banyak orang Minang yang suka berdagang keluar daerah, merantau, membawa misi Muhammadiyah. Selanjutnya, Muhammadiyah dipimpin oleh Muhammad Yunus Anis, periode 1959-1962. Yunus Anis lahir di Yogyakarta 3 Mei 1903, meninggal 1979. Beliau seorang ulama juga, seorang administratif juga. Beliau menjadi imam tentara. Wah, artinya beliau menjadi kerohanian Islamnya tentara tahun 50-an. Selanjutnya Muhammadiyah dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Badawi. Masa jabatannya 1962 1968. Beliau lahir di Yogyakarta 5 Februari 1902, meninggal di Yogyakarta 25 April 1969 di usia 67 tahun. Beliau menjadi ketua Muhammadiyah ketika Indonesia sedang gawat-gawatnya karena ada gerakan 30 September 1965. Selanjutnya, kepemimpinan Muhammadiyah oleh Kiai Haji Fakih Usman tahun 1968. Beliau seorang ulama, lebih dikenal sebagai politisi Partai Masyumi. Beliau memimpin Muhammadiyah itu sangat singkat sekali, sekitar 2 minggu, karena setelah beliau terpilih menjadi ketua Muhammadiyah, beliau meninggal dunia, lalu nanti digantikan oleh ketua Muhammadiyah yang lain. Salah satu jasa beliau adalah beliau merumuskan berkaitan dengan kepribadian Muhammadiyah. Apa itu Muhammadiyah? Nah, lewat beliau lah kepribadian Muhammadiyah lahir. Selanjutnya, saat Kiai Haji Fakih Usman meninggal, digantikan sementara, lalu selanjutnya oleh Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin 1968 1990. Wow, lama sekali beliau memimpin, sekitar 22 tahun. Pak AR, panggilan akrabnya, lahir di Jogja 14 Februari 1915, meninggalnya 17 Maret 1995 di usia 80 tahun. Jasa beliau adalah pada waktu kepemimpinan Pak Harto yang sangat otoriter, beliau mampu membawa Muhammadiyah keluar dari cengkraman Orde Baru. Selanjutnya, Muhammadiyah dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Azhar Bashir MA 1990-1995. Beliau seorang ulama, juga cendekiawan, dosen UGM, dosen UII, tokoh filsafat Islam, tokoh agama, ahli di dalam fikih Islam dan sebagainya. Lahir di Yogyakarta 21 November 1928, meninggal di Yogyakarta 28 Juni 1994 di usia 65 tahun. Selanjutnya, Muhammadiyah dipimpin oleh Profesor Dr. Amin Rais tahun 1995 1998. Pak Amin ini lahir di Solo 26 April 1944. Sampai sekarang masih sugeng, masih hidup, menjadi ketua partai. Jasa beliau adalah menjadi salah satu tokoh reformasi 1998.
Selanjutnya, ketika Pak Amin mundur dari Ketua Muhammadiyah digantikan oleh Profesor Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif. Beliau menjadi Ketua Muhammadiyah 1998 sampai 2005. Buya Syafi'i panggilan akrabnya ini lahir di Sumpur Kudus, Sumatera Barat 31 Mei 1935. Sampai sekarang masih sugeng, masih hidup. Pikiran beliau yang paling terkenal adalah berkaitan dengan keislaman, kemanusiaan, bahwasanya Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Selanjutnya, Muhammadiyah dipimpin oleh Profesor Dr. Muhammad Sirajuddin Syamsuddin periode 2005-2015. Ini Pak Din ini lahirnya di Sumbawa, NTB, 31 Agustus 1958. Sampai sekarang masih sugeng. Pikiran beliau adalah berkaitan dengan internasionali Muhammadiyah, jihad konstitusi. Ketika ada masalah di Republik ini tidak demo tetapi melakukan di Mahkamah Konstitusi menggugat aturan-aturan perundangan. Selanjutnya, Ketua Muhammadiyah periode 2015-2020 dipimpin oleh Profesor Dr. Haidar Nasir. Beliau lahir di Bandung, Jawa Barat, 25 Februari 1958. Sampai sekarang masih sugeng. Pokok pikiran beliau adalah berkaitan dengan penguatan internal Muhammadiyah, penguatan ideologi Muhammadiyah, juga berkaitan dengan pengembangan amal usaha Muhammadiyah. Selanjutnya kita akan mengenal 11 profil pimpinan Aisyah atau ketua-ketua Aisyah yang mulai dari dulu sampai sekarang. Yang pertama, ketua Aisyah yang pertama namanya adalah Siti Bariyah. Beliau menjadi ketua Aisyah 1917-1920. Dulu namanya Sopo Tresno, lalu berubah menjadi Aisyah. Siti Bariyah ini anak Haji Hashim Ismail. Selanjutnya, yang tokoh yang kedua adalah Siti Walidah atau terkenal dengan nama Nyai Ahmad Dahlan. Menjadi ketua Aisyah periode 1920, 1921, 1927 dan selanjutnya. Beliau lahir di Kauman 1879, meninggal juga di Yogyakarta 31 Mei 1946. Beliau beserta suaminya Kiai Haji Ahmad Dahlan menjadi tokoh nasional, pahlawan nasional juga. Tokoh selanjutnya adalah Siti Munjiah, sama dengan juga anaknya Kiai Hashim Ismail, ini kakak beradik dengan Siti Bariyah tadi. Siti Munjiah lahirnya 1896. Kalau Siti Bariyah tadi yang awal itu disekolahkan di sekolah Belanda, Siti Munjiah ini disekolahkan di sekolah pondok pesantren. Beliau seorang orator, ahli debat, selanjutnya adalah tokoh perempuan karena pernah menjadi salah satu ketua Kongres Wanita Indonesia. Selanjutnya adalah Siti Hayyinah. Wah, ini juga lahir di Kauman, di Yogyakarta 1906. Beliau menjadi ketua Muhammad Aisyah tahun 46, 53, 56, 59, 68, dan sebagainya. Banyak beberapa kali beliau menjadi ketua pimpinan pusat Aisyah. Tokoh selanjutnya adalah Siti Badilah. Nah, ini juga lahir di Yogyakarta 1904. Beliau Siti Badilah ini menjadi ketua Aisyah tahun 43, selanjutnya 51, 53 dan sebagainya. Di masa Siti Badilah inilah Aisyah itu mulai mengembangkan, walaupun sudah ada sejak dulu, TK ABA ini mulai digalakkan oleh Siti Badilah. Selanjutnya adalah Siti Aisyah atau Siti Aisyah Hilal. Ini anaknya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau lahir di Kauman 1905, wafatnya 10 Agustus 1968. Beliau sejak awal sudah menjadi anggota Sopo Tresno, menjadi anggota Aisyah, lalu menjadi ketua pimpinan pusat Aisyah. Tokoh selanjutnya adalah Siti Baroroh Barit. Wah, kepanjangannya pakai gelar Profesor Siti Baroroh Barit. Lahir di Yogyakarta 23 Mei 1923.
Selanjutnya beliau menjadi akademisi, profesor pertama, perempuan pertama di Indonesia tahun 1968 penganugerahannya. Selanjutnya menjadi ketua umum Aisyah beberapa periode, hampir 5 periode, tahun 65 sampai 85. Selanjutnya adalah Siti Umniyah, lahir di Kauman 1905, menjadi ketua Aisyah beberapa kali. Selanjutnya beliau menjadi guru di Madrasah Mu'alimat. Selanjutnya beliau salah satu keunggulannya, yaitu salah satu tokoh perempuan yang suka seni budaya. Dia banyak menciptakan lagu, yel-yel, dan sebagainya. Tokoh selanjutnya adalah Elida Jasman, lahir 11 Juni 1940, lahir di Medan, sampai hari ini masih sugeng, menjadi ketua Aisyah tahun 85, 90, 90, 95, 95, 20, hampir 15 tahun beliau menjadi ketua Aisyah. Selanjutnya adalah Profesor Siti Hamamah Suratno. Beliau lahir di Kauman 24 Januari 1941. Beliau menjadi profesor di Universitas Gadjah Mada, menjadi ketua Aisyah periode 2000-2010. Wah, beliau profesor di sastra, Fakultas Sastra UGM. Selanjutnya adalah Siti Nurjanah Juhantini, Dr. Siti Nurjanah Juhantini, ketua Aisyah periode 2010-2020, 2022 karena pandemi baru muktamar besok Aisyah, lahir 15 Agustus 1958. Selanjutnya beliau ahli manajemen, dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Lewat beliaulah amal usaha Aisyah mulai menggeliat, banyak universitas berdiri, sekolah-sekolah Aisyah juga mulai menunjukkan taringnya, keunggulannya. Demikian ya, saya menyampaikan berkaitan dengan tokoh Muhammadiyah dan Aisyah yang jumlahnya cukup banyak, 26 ini. Silahkan kita bisa belajar kepada mereka semuanya. Dari saya cukup sekian. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.